Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, ini adalah video bagian yang ketiga dari video pembahasan soal-soal UTBK Saintek ya. Video ini bisa teman-teman pakai sebagai persiapan untuk mengikuti UTBK tahun 2021 ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat pembahasan soal-soal pada video ini. Oke, kita mulai pembahasannya dan pada video kali ini kita mulai dengan topik dinamika rotasi ya. Ini soalnya juga masih diambil dari soal UTBK tahun 2019. Oke, kita baca soalnya. Sebuah silinder bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah miring seperti ditunjukkan gambar ya. Ini ada gambarnya. Ada silinder, kemudian dia berada pada celah miring seperti ini. Kemudian sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta, di mana tan tetanya itu 3/4 ya. Ini theta, posisinya di sini. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F 90 Newton dan momen inersia silinder relatif terhadap titik A adalah 2 kg meter kuadrat, percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A adalah titik-titik. Oke ya, kita diminta untuk mencari nilai percepatan sudut atau alfa. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal ini, ya, kita perbesar dulu gambarnya. Ya, sekarang kita lihat gambar yang lebih besar seperti ini. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder ini ya. Yang pertama jelas ada gaya F, kemudian ada gaya berat atau W di sini. Nah, ada W di sini dan ada F ya. Kemudian yang diminta adalah percepatan sudut terhadap titik A di sini. Oke, kita akan menghitung nilai alfanya berapa ya. Ini alfa sama dengan berapa radian per second kuadrat terhadap titik A kan. Oke. Sekarang di sini ada theta ya, kita beri garis bantu di sini. Misalkan ini ada R ya. Ini kan jari-jarinya R. Kemudian sudah ya. Berarti R aja di sini dan ini jaraknya F ke poros ini dan D ke poros adalah ini. Oke. Kita tinggal menggunakan persamaan torsi kan. Torsi itu sama dengan F kali D kan. Yang saling tegak lurus ya, atau D cross F, tapi kita cari arah yang tegak lurus. Nah, sekarang tetanya di sini ada theta ya. Otomatis tetanya nanti akan pindah ke sini ya. Ini ada theta. Ada theta, kemudian sini R. Berarti yang di sini adalah R sin theta. Kemudian yang di ini adalah R cos theta. Ya, sudah. Kita masukkan torsinya, berarti sigma tau yang ada di titik A itu sama dengan I dikali alfa. Sigma tau sendiri adalah F kali D. Yang bekerja adalah F, ya gaya itu sendiri dan gaya berat. Nah, F-nya itu diketahui tuh 90 Newton, berarti dia akan memutar silinder berlawanan dengan jarum jam ya. Untuk berlawanan kita kasih tanda negatif ya, boleh juga sebaliknya. Jadi di sini negatif F dikali jaraknya dia ke poros A adalah ini R sin theta. R sin theta. Kemudian W ini akan memutar searah jarum jam, berarti positif. Jaraknya W ke poros A adalah R cos theta ya. Sekali lagi kita cari jarak yang tegak lurusnya. Maka kita pakai yang R sin theta dan R cos theta di sini. Berarti di sini R cos theta sama dengan I alfa. Nah, kita masukkan nilainya. F-nya adalah 90, berarti ini negatif 90 dikali R-nya itu 0,5 ya, 50 cm. Berarti R-nya sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Kali 0,5 dikali sin theta ya. Tan theta 3/4. Ya, kita tahu tan tetanya 3/4. Ya, kalau kita gambar segitiganya, berarti di sini theta. Tan itu depan dibagi samping 3/4, otomatis yang ini 5 kan. Ya, triple Pitagoras ya. Berarti sinnya depan per miring, berarti 3/5. Ditambah W-nya adalah 50 ya, masanya 5 kg, berarti W-nya 50. R-nya 0,5 dikali cos tetanya berarti 4/5.
Sama dengan momen inersianya diketahui di soal 2 dikali dengan alfa. Nah, oke, tinggal kita hitung ya. Ini berarti kita coret 5-nya. Tinggal 0,1 kali 90 berarti 9 dikali 3. Berarti ini negatif 27. Ditambah ini 5-nya hilang. Tambah 20 sama dengan 2 alfa. Berarti negatif 7 ya kan sama dengan 2 alfa. Maka alfanya sama dengan negatif 3 per 5 meter, radian ya. 3,5 kok 3 per 5. 3,5 radian per sekon kuadrat. Nah, artinya apa negatif di sini? Artinya si bola ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam ya, mengikuti arah putaran F. Jadi putarannya ke sini nanti alfanya. Nah, maka kalau kita lihat besarnya adalah 3,5 meter radian per sekon kuadrat. Nah, itu untuk nomor 1 ya, dari topik dinamika rotasi ini ya, cukup mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini yang nomor 2 ya. Kalau sekilas kita lihat gambarnya itu hampir sama ya. Kemudian angka-angkanya juga sama ini ya. Ini karena diambil dari gelombang tes yang berbeda aja, tapi konsepnya sama ini. Masanya 5 kg, jari-jarinya 20, dia silinder pejal. Kemudian tan tetanya cuma di sini tannya 5/9 ya. Tannya 5/9, gayanya 90. Pertanyaannya adalah momen gaya total yang bekerja pada titik A ya, relatif terhadap titik A. Ya, kita tinggal mencari tau aja, mencari torsinya atau momen gayanya. Ya, kita buat seperti tadi ya. Jadi tadi sudah kita temukan bahwa di sini ada gaya W ke bawah. Kemudian kita buat R miring ya, maaf. R-nya kita buat ke sini. Nah, ini R. Berarti yang ke arah sini adalah ini theta di sini. Berarti ini R sin theta sama dengan tadi yang ini R cos theta kan. Ini R cos, yang ini R sin. Nah, berarti tinggal kita hitung momen gayanya saja. Maka sigma tau yang ada di poros A itu sama dengan, ya sama ya, minus F dikali jaraknya ke poros A adalah R sin theta plus W, jaraknya ke poros adalah R cos theta. Nah, sudah kita hitung aja di sini. Diketahui tan tetanya 5/9. Berarti kalau kita buat segitiganya ya, kita buat di sini. Ini theta. Ini 5, kemudian ini 9. Berarti yang miring ini adalah akar dari ya 45 ditambah 81 atau sama dengan akar dari 126 ya. 126. Oke. Atau boleh kita tulis ya, akar 126 itu kan 9 kali 14 atau 3 akar 14 ya. Nah, sudah, tinggal kita masukkan aja. F-nya itu negatif 90 dikali R-nya 50 cm berarti 0,5 meter. Dikali sin theta ya. Sin theta itu berarti 5 per 3 per akar 14. 5 per 5 dibagi 3 akar 14. Kemudian ditambah W-nya itu berapa? W-nya itu berarti 50. Dikali R-nya 0,5 dikali R cos theta-nya adalah 9 per 3 akar 14 ya. 9 per 3 akar 14. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Berarti ini 3-nya dicoret ya. Ini 0-nya dicoret jadi 45, ini coret. Dapat 3. 3 kali 25 negatif 75 per akar 14. Ditambah yang ini 3-nya kita coret. Ini 3 coret. 5, 25 kali 3, 75 ya. Oh, sama ternyata. 75 per akar 14. Atau di sini sama dengan, ini kan sama persis nih. Cuma satu negatif, satu positif. Berarti 0. 0 Newton per meter. Nah, apa artinya? Artinya si silinder ini tidak berputar ya. Dia dalam kondisi setimbang berarti. Nah, itu soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Ya, ini soal yang nomor 3 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah batang dengan panjang L 4 meter dan massa M 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya sehingga tali membentuk sudut theta 60 derajat terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada bidang vertikal yang kasar dengan koefisien gesek statis 1/5 akar 3. Jika jarak X dari dinding, sebuah beban bermassa 10 kg digantungkan pada batang, yaitu digambar, tentukan nilai X agar ujung kiri batang tepat akan bergeser ke atas. Oke. Nah, langkah pertama kita gambar dulu ya semua gaya yang bekerja pada sistem ini ya untuk memudahkan kita menganalisis peristiwanya. Kita gambar dulu dan kita perbesar gambarnya seperti biasa. Ya, ini dia gambar yang sudah diperbesar. Kita uraikan gayanya ya. Berarti di sini ada tegangan tali kan. Di sini ada T. Kemudian di sini kita anggap aja ada W yang akan kita cari. Kemudian batangnya juga punya massa 20 kg ya, pas di titik tengahnya. Kemudian ujung talinya di titik tengah sehingga bentuk sudut. Oh, ini berarti talinya harusnya di titik tengah ya, kurang ke kiri ya, atau kita gambar batangnya aja. Jadi itu talinya mestinya pas di titik tengah ya, setitik dengan W. Jadi misalkan talinya di sini. Oke, di sini aja. Nah, talinya sebenarnya di sini nih. Ini T, maka di sini pas ada W. Ini gambar saya kurang ke kiri sedikit ya. Ini theta ya. Kemudian di sini ada ini W batang. Kemudian di sini ada W yang akan kita W beban di sini. Dan porosnya ada di sini. Oke ya. Jadi kemudian dia ada gaya geseknya nih. Dia akan tepat bergeser ke atas. Berarti ada gaya gesek yang arahnya ke bawah. Berarti di sini ada FG ya. Kemudian di sana ada gaya normal. Nah, jadi secara lengkap gambarnya seperti ini. Untuk T-nya ya kita uraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Ini T, sudutnya di sini. Berarti ini T sin theta, kemudian yang ke kiri T cos theta. Nah, sudah gayanya sudah lengkap kita gambar, sekarang kita analisis kesetimbangannya ya. Karena benda ini masih dalam kondisi setimbang, maka berlaku persamaan. Yang pertama adalah sigma fx-nya harus sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat sigma fx-nya harus sama dengan 0, berarti T cos theta-nya harus sama dengan N ya, atau N min T cos theta-nya harus sama dengan 0. Berarti N sama dengan T cos theta. Ya, theta-nya nanti 60 derajat. Kita gantikan N sama dengan T dikali cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti normalnya sama dengan setengah T. Kemudian syarat berikutnya adalah sigma FY-nya juga harus sama dengan 0. Nah, kita lihat yang ke arah sumbu Y, vertikal. Berarti ada T sin theta, ada W batang, ada W beban, dan ada gaya gesek ya. Berarti T sin theta ke atas, yang ke bawah kita hitung negatif ya. Minus FG, minus WB, minus W sama dengan 0. T dikali sin theta itu sin 60, itu setengah akar 3, dikurangi F gesek. Ya, kita biarkan dulu. Dikurangi W batang. W batangnya itu 20 kg berarti 200 Newton. Dikurangi W bebannya itu 10 kg nih. Berarti 100. Sama dengan 0. Berarti setengah akar 3T dikurangi F geseknya itu kan sama dengan mu dikali N. Ya, ini yang angka langsung saya pindah ke kanan. Berarti 200 tambah 100, 300. Sedangkan N-nya itu kan setengah T ya. Berarti ini setengah akar 3T. Dikurangi mu-nya itu 1/5 akar 3. N-nya adalah setengah T. Sama dengan 300. Atau kita punya ya, ini setengah akar 3 dikurangi 1/10 akar 3. Maka akan kita dapatkan setengah dikurangi 1/10 ya, berarti 4/5, 4/10, berarti 2/5. 2/5 akar 3T itu sama dengan 3
300. Atau kita punya nih nilai T-nya berarti sama dengan 300 kali 5 dibagi 2 per akar 3. Berarti 1500 per 2 akar 3. Nah, ini kita dapat nilai T-nya dulu. 1500 dibagi 2 akar 3. Sekarang kita masuk ke torsi ya. Sigma tau-nya itu juga harus sama dengan 0 ya. Dengan titik acuan O di sini. Porosnya di kiri sendiri O. Nah, berarti kalau sigma tau di sini gaya F gesek, kemudian gaya normal, dan T cos tidak memberikan torsi kan, karena dia berimpit dengan poros. Maka torsinya hanya diberikan oleh T sin theta, oleh WB, dan oleh W. Sekarang kita masukkan ya. Untuk T sin theta itu nilainya adalah T-nya kan udah ketemu tadi ya. T sin theta dikali nih jaraknya dia ke poros itu berarti separohnya, panjangnya 4 meter. Berarti ini 2 meter. Yang segini 2 meter, ini juga 2 meter. Karena dia di tengah. T sin theta akan memutar batang berlawanan dengan jarum jam. Berarti negatif T sin theta dikali jaraknya 2. Kemudian WB ini akan memutar searah jarum jam ke bawah sini kan. Berarti positif WB dikali jaraknya juga 2. Kemudian W ini akan memutar searah juga. Berarti ditambah W dikali jaraknya adalah X. Sama dengan 0. Kita masukkan. Berarti minus T-nya kita temukan. Berarti ini 1500 per 2 akar 3 itu 750 per akar 3. Ya kan, sama aja itu. Dikali sin theta. Sin theta itu sin 60 berarti setengah akar 3 dikali 2 ditambah WB itu 200 dikali 2 ditambah W itu 100 dikali X sama dengan 0. Nah, berarti ini akar 3-nya boleh kita coret, 2-nya boleh kita coret. Jadi ini tinggal negatif 750 ditambah 400 ditambah 100x sama dengan 0. Atau pindah ke ruas kiri, 100x-nya tetap di sini, yang angka ke kanan, berarti 350 ya. Berarti x-nya sama dengan 3,5, satuannya meter. Nah, berarti bebannya itu harus ditaruh pada jarak 3,5 meter. Jawabannya adalah B ini. Ya, oke ya, itu soal tentang dinamika rotasi. Oke ya, segitu dulu pada pembahasan video kali ini. Kita akan lanjutkan tadi di video-video berikutnya ya. Tetap saksikan dan jangan lupa subscribe supaya dapat notifikasi kalau ada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pembahasan UTBK yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.